apa penilaian Yakub terhadap hidupnya? Apa penilaianmu terhadap hidupmu? Jika satu hari kelak ada seseorang dari agama lain, orang yang mengikuti Allah yang lain, ilah yang lain, bertanya kepadamu, berapa umurmu? Lalu kemudian hidupmu berkelebat di hadapanmu. Engkau mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan perjalananmu di bawah matahari. Kira-kira kamu akan ngomong apa ya? Kalau kamu dikasih kesempatan seperti Yakub di depan Firaun yang kekuasaannya melampaui semua raja di bumi ini. Kamu akan menilai apa perjalananmu? Yakub menilai ini, hari-hariku itu sedikit dan buruk adanya. Mengapa dia menilai dengan cara yang begitu negatif? Kenapa dia mengatakan bahwa tahun-tahun hidupnya itu sedikit? Kita mengerti karena 130 tahun umurnya dan sepertinya sudah tidak lama lagi. Sementara Abraham 175 tahun dan Ishak 180 tahun. Mungkin dia mengetahui bahwa dia tidak akan sepanjang umur Abraham dan Ishak. Tetapi mengapa buruk? Mengapa dia mengatakan tahun-tahun hidupnya buruk? Kita tahu mengapa. Kalau kita membaca Toledot Yakub, riwayat Yakub. Ketika Yakub merasa waktunya tidak lama lagi, dia di hadapan Firaun, dia di hadapan bangsa-bangsa yang kepadanya Tuhan berfirman kepada Abraham, kalian, keluarga kalian akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu. Ketika raja dari bangsa-bangsa itu, Firaun, bertanya kepada Yakub, berapa tahun umurmu? Dengan kata lain, bagaimana engkau memandang perjalananmu bersama dengan Tuhan? Yakub menjawab dengan jawaban yang sangat jujur. Umurku sedikit saja, dan tahun-tahunku itu buruk adanya. Akankah kita menjawab seperti itu? Barangkali ya. Ketika kita mengingat bahwa umur kita sudah 30, pacaran saja nggak pernah. Nggak ada yang mau, nggak ada yang ngelirik. Atau kita sudah berumur 30 tetapi rumah belum punya. Dan juga karir kita sepertinya kok kalah dengan teman-teman sebaya kita di universitas dulu. Dan saudara mungkin akan mengatakan pada waktu saudara berulang tahun, umurmu sudah bukan lagi 20-an tapi 30-an. Sudah bukan lagi 30-an tapi 40-an. Bukan lagi 40-an tapi 50-an atau 60-an. Ketika saudara menyadari senja itu tidak akan menjadi makin terang, tetapi hanya akan menjadi makin gelap saja. Saya kira ketika kita mendapati hidup kita sudah berada di dalam masa-masa senjakala, saat itu kita mungkin banyak yang akan mengatakan bersama-sama dengan Yakub, tahun-tahun hidupku itu pendek dan buruk adanya. Karena barangkali seperti Yakub pula, kita itu seumur hidup berkompetisi dengan saudara kita, berkompetisi dengan sesama kita. Seumur hidup kita menghidupi kompetisi itu. Kita menghidupi kompetisi dengan mungkin saudara-saudara sekandung kita seperti Yakub sendiri. Atau mungkin saudara-saudara se-alma mater kita. Alma mater di sekolah SMA, di sekolah universitas, atau mungkin satu kantor. Kita berkompetisi untuk menjadi yang sulung. Dan kalau saudara ditanya, mana yang lebih banyak? Orang-orang yang menang dalam kompetisi atau orang-orang yang kalah? Mana lebih banyak? Orang-orang yang menang atau orang-orang yang kalah? Secara logis, yang kalah, definitely. Betul? Sekarang saya tanya di sini, dalam ruangan ini. Siapa yang siap untuk jadi nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 100, atau nomor 1000? Siapa yang menyiapkan hati, tiap pagi berdoa, tiap malam berdoa, Tuhan siapkan saya kalau saya kalah dalam kompetisi? Ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kita mungkin tahu jauh dalam hati kita bahwa kita itu tidak bisa menang atas seluruh dunia. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa setidaknya kita itu tidak kalah. Ya, tidak kalah. Dan kita gagal untuk mengakui bahwa kita itu menghidupi etos tidak bersaing dengan orang lain, hanya bersaing dengan diri sendiri di masa lampau, hanya ingin menjadi yang terbaik dan bukan ingin mengalahkan, karena itu absurd.
Itu semua hanya lip service. Itu semua hanya basa-basi saja. Karena kita tahu itu absurd, maka kita tidak mau dianggap sebagai orang yang bersaing-saingan. Saya itu ya kalah ya nggak apa-apa, menang ya puji Tuhan. Karena semua ini kan demi kemuliaan Tuhan. Kita terbiasa membungkus diri kita apa adanya dengan kertas kado yang bagus. Kertas kado yang spiritually proper, spiritually correct, socially correct. Kita itu nggak bisa disalahkan, impeccable di dalam kita punya bungkusan. Tetapi seperti Yesus katakan, jangan tertipu oleh bungkusannya, bukan? Bukan jangan tertipu oleh bungkusannya, karena kamu bisa menipu Tuhan. Bukan jangan tertipu oleh bungkusannya, karena kamu nanti ketipu waktu beli, bukan. Tapi jangan ketipu oleh bungkusannya. Karena Kristus memberikan jalan yang lebih tinggi, Kristus menghendaki yang lebih baik bagi kita, selain daripada membungkus segala kejelekan kita dengan sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Yang lebih baik itu apa? Yang lebih baik itu adalah ini, Kristus ingin mengubah kita. Kristus memang sudah menerima kita apa adanya, dia sudah menebus kita, kebenarannya menutupi segala dosa kita, dan kita diterima di hadapan Allah Bapa. Secara status hukum, kita sudah dibenarkan, tapi Kristus menghendaki yang lebih tinggi dari itu. Dia menghendaki kita menjadi benar. Dia menghendaki kita untuk menjadi serupa dirinya. Allah Bapa menghendaki umat Kristus untuk menjadi serupa anaknya yang sempurna itu. Bukan karena itu adalah syarat agar kita boleh diterima oleh Bapa, tapi karena itu adalah hal yang baik yang dikehendaki Bapa oleh Bapa untuk kita, anak-anak manusia, mengalaminya. Kita terpanggil untuk sungguh-sungguh menghidupi penebusan, dan di dalam hal ini, untuk menolak narasi dunia ini. Narasi apa itu? Narasi absurd, menang atas kekalahan orang lain. Menang dengan mengalahkan. Makin banyak yang saya kalahkan, makin bangga saya, makin hebat saya.